Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja hendaknya banyak-banyak kita aturkan atas karunia serta nikmat yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Khususnya di sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk bisa kembali berkumpul di majelis ini, di tempat ini, di rumah belajar Ummahatul Mukminin, guna untuk melanjutkan rangkaian dari kajian kita yang sebagaimana tertera, yang insyaallah ta'ala yang menjadi bahasan kita adalah karakteristik dan sifat wanita salihah perindu surga. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmaul husna wa sifatil ulia, semoga Allah mengikhlaskan dari seluruh ibadah-ibadah kita dan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakunna. Di pertemuan kemarin kita sudah sampaikan bagaimana seorang wanita itu untuk meraih kesalehan, yaitu dengan menuntut ilmu. Maka selanjutnya kita akan sampaikan yang ini merupakan buah daripada ilmu, yaitu seorang wanita hendaknya berhias dengan perhiasan yang mulia, dengan mahkota yang indah, yaitu dari sifat-sifat yang memang selayaknya dimiliki oleh seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dari wanita yang mengharapkan dan menginginkan serta merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan surga? Dia adalah sebaik-baik tempat kembali. Di sana terdapat kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati dan sanubari kita, bahkan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Walaupun sebagiannya Allah sebutkan kenikmatan tersebut. Dan memang seharusnya seorang wanita yang beriman kepada Allah, yang menjadi puncak keinginannya adalah bagaimana agar ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ke dalam surganya. Maka sekiranya kita menginginkan hal tersebut, tempuhlah jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita untuk meraihnya. Jadilah seorang wanita yang salihah dengan berhias dari poin-poin yang akan kita sebutkan di kajian kita kali ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, dari karakter
sifat wanita salihah yang merindukan surga Allah adalah ia beriman dan senantiasa beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl tepatnya di ayat ke-97 berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, suatu amalan dikatakan dia saleh apabila amalan itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah dari makna-makna dari tafsir yang disebutkan para ulama tafsir tatkala membahas tentang firman Allah dari amal saleh itu. Kapan amalan itu disebut saleh, baik, adalah saat ia dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang Allah sebutkan di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah." Amalan saleh yang dimaksud kata para ulama adalah amal yang berkesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa janji Allah? Allah akan memberikan dua kenikmatan, dua kebaikan, dua keutamaan. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan dia penghidupan yang baik. Ini kalau kita syarah juga ini, poin yang pertama ini, nah, bisa jadi 1 sampai 2 kali pertemuan. Nah, itu yang pertama. Diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, kami akan memberikan balasan atasnya melebihi daripada apa yang telah mereka kerjakan. Apa di antara balasannya? Allah sebutkan di ayat yang lain. Yang banyak sekali ayat semisal dengan ayat-ayat seperti ini. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-82 Allah berfirman, "Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan dia beramal saleh, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka akan dimasukkan ke dalam jannah firdaus yang dia kekal di dalamnya. Dia tidak akan berpindah di tempat itu. Dan banyak sekali ayat yang semisal dengan ini. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat, dalam Quran surah Luqman. Dan ayat-ayat yang begitu banyak. Maka jadilah kita wanita yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allahu Jalla Jalaluh. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ibadah yang kita kerjakan senantiasa berkesesuaian dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah karakter yang pertama dari seorang wanita, atau sifat dari seorang wanita salihah yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sifat dan karakteristik wanita salihah perindu surga adalah itu tadi secara umum ya. Ini secara khusus dia menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menutup aurat-aurat mereka. Itulah wanita terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-59, Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yarafna wa la yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali sebagai seorang wanita mukminah, dan dengannya mereka tidak akan mendapatkan gangguan. Dan adalah Allah Maha Pengampun, Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh di antara perkara yang begitu membuat kita bersedih, khususnya di zaman kita, adalah banyaknya wanita-wanita kaum muslimin yang sejatinya dia adalah seorang yang beragama Islam, namun kemudian merasa acuh dan merasa biasa saja saat mereka menampakkan aurat-aurat mereka. Sehingga kita pun sebagai lelaki makin sulitlah untuk menjaga pandangan-pandangan kita. Makanya kami mengatakan di antara perkara yang paling sulit untuk dijaga di zaman ini, khususnya bagi kaum lelaki, adalah menjaga pandangan. Memandang ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Wanita-wanita membuka aurat, menampakkan aurat-aurat mereka. Iya, kalau mereka adalah wanita-wanita yang kafir kepada Allah, itu tidak menjadi hal yang membuat kita bersedih. Tapi yang disayangkan mereka adalah wanita Islam, istri-istri dari para lelaki yang beriman, mengaku beriman kepada Allah. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ini, maka sungguh kita di antara satu dari intan permata yang Allah Subhanahu wa taala pilih di muka bumi ini. Nah, di saat rusaknya zaman, di saat banyaknya wanita yang sengaja mempertontonkan aurat-aurat mereka. Kemudian yang ketiga, dari karakteristik dan sifat seorang wanita salihah perindu surga, setelah dia menutup auratnya, yang ketiga adalah dia menggunakan penutup aurat atau yang biasa disebut dengan busana muslimah tersebut sesuai dengan busana yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi bukan asal tutup. Nah, bukan asal tutup, tapi sesuai dengan syariat. Cara menutupnya sesuai dengan syariat. Yang pertama, syarat pertama dari busana itu sesuai dengan syariat, menutupi seluruh tubuh. Bukan menutupi sebagian tubuh dan membuka sebagiannya.
Nah sekarang, subhanallah, semakin terbuka, pakaian itu semakin mahal. Semakin tipis, semakin mahal. Semakin bisa menampakkan yang di dalam, semakin dikejar. Maka tutup seluruh tubuh. Itu syarat yang pertama yang bisa menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, syarat yang kedua adalah saat memakai busana atau pakaian itu bukan niat untuk berhias, tapi niatnya untuk menjalankan syariat Allah. Makanya sekarang juga subhanallah ini menjadi fitnah. Di kalangan akhwat dia telah menutup seluruh tubuhnya, walillahil hamd. Tapi sebagian busana yang dipakai oleh sebagian akhwat itu, Masya Allah, ada yang terbang-terbang, ada yang silau men. Kalau para ummahat, para akhwat tahu pasti maksud. Nah, biasa disebut dengan cadar butterfly. Nah, siapa saja yang memakainya pasti akan seperti butterfly. Terbang-terbang. Ada lagi pakai mani-mani. Ini kan menyelisih tujuannya hijab. Hijab itu untuk kita pakai menutup seluruh tubuh dengan tujuan memalingkan pandangan laki-laki ajnabi terhadap kita. Kalau sudah tutup tapi masih ada yang bisa menarik, tidak tercapai tujuannya. Jadi bukan untuk dipakai berhias. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dalam Quran surah Al-Ahzab. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berhias seperti orang-orang jahiliyah. Abu Ubaidah mengatakan tabarruj adalah menampakkan kecantikan. Kalau Az-Zujad mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang bisa mendorong terpicunya syahwat lawan jenis para lelaki. Itu tabarruj. Naam. Syarat yang ketiga, busana tersebut, pakaian tersebut, jilbab tersebut longgar. Tidak ketat. Tebal. Tidak tipis. Dan tidak terawang. Nah, jadi dia longgar, tebal. Iya. Kenapa? Karena apabila dia ketat, nah itu namanya membungkus. Sehingga lekuk tubuh itu masih kentara. Iya. Ada lagi longgar, tapi tipis, sehingga transparan. Ada lagi yang lebih parah. Sudah ketat, tipis lagi. Komplit. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari wanita-wanita yang tidak pernah dilihat di zaman Nabi SAW. Dia berpakaian, tapi sejatinya masih telanjang. Syarat yang keempat adalah busana dan pakaian tersebut tidak diberikan wewangian kecuali kalau busana dan pakaian itu dipakai khusus hanya di hadapan suami. Coba lihat bagaimana Islam menjaga dan menghormati seorang wanita. Menutup jalan-jalan persinahan, perselingkuhan dan semisal dengannya dari hal yang kecil ini bisa menjadi pemicu. Nah, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Siapa saja dari seorang wanita yang dia memakai pakaian
dan memberi pakaiannya tersebut wewangian, lalu dia berjalan dari sekumpulan laki-laki yang tujuannya agar laki-laki itu mencium bau wangian yang dia pakai, maka wanita tersebut tidaklah bedanya dengan seorang pelacur. Iya. Nah, syarat yang kelima adalah tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian khusus orang-orang kafir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, la'anan Nabi SAW. Nabi SAW melaknat al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Dan Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka inilah beberapa syarat dari pakaian wanita yang harus terpenuhi. Iya. Sehingga dia telah menetapkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya sebagai seorang wanita. Memakai jilbab busana muslim. Yang keempat, dari karakteristik dan sifat wanita salehah perindu surga adalah betah tinggal di rumahnya. Betah tinggal di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat yang sudah tadi kita sebutkan, waqarna fi buyutikun. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wahai para wanita. Imam Ibnu Katsir dan Imam tafsir yang lain menyebutkan ini adalah tabiat asal dari seorang wanita yang Allah perintahkan untuk dia agar berdiam diri di rumahnya, kecuali ada hajat dan kebutuhan yang tidak bisa terwakilkan, barulah dia dibolehkan untuk keluar rumah. Di antaranya saat menuntut ilmu, belajar agama, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lihatlah, tatkala ada seorang yang bertanya kepada Sauda radhiyallahu taala anha, salah satu dari istri Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak mengerjakan haji, berumrah sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW yang lain? Apa jawaban beliau? Apa hajat saya untuk keluar rumah? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya sebagai seorang wanita untuk tinggal di rumah. Maka perawi hadis mengatakan, demi Allah, Sauda ini tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali ketika jenazahnya diantar untuk dimakamkan. Masya Allah. Kalau wanita sekarang gelisah tinggal di rumah, ada saja alasannya agar dia keluar. Mau beli inilah, beli itulah, ketemu inilah, ketemu itulah, kunjungi ini dan kunjungi itulah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Hai para wanita. Nah, saya ingin sedikit tambahkan di sini, khususnya para wanita yang telah bersuami, karena di sini ada hadir para suami-suami. Karena Anda sudah tahu akan tabiat istri kita adalah dia harus tinggal di rumah, maka buatlah rumah itu nyaman untuk mereka. Dan kenyamanan itu bisa diraih apabila rumah tangga itu senantiasa terbimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cari kenyamanan-kenyamanan yang lain. Kita tidak berbicara fasilitas harus lengkap dan lain-lain, tidak. Ya, nyaman, tenang. Di antara kenyamanan seorang istri adalah meyakinkan. Ya, suami bisa meyakinkan istrinya untuk bahwasanya dengan tinggalnya dia di rumah itu lebih baik baginya. Nah, karena kenapa? Wanita apabila keluar dari rumahnya, Nabi SAW mengatakan, inna al-mar'atu auratun. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Wa innaha idha kharajat min baitiha
Istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Sekiranya dia keluar dari rumahnya, sampai pun dia sudah menutup seluruh tubuhnya sekalipun, iya, maka syaitan akan, iya, menyambutnya. Fatakul, ma ra'ani ahadun illa ajabatuhu wa aqrabu ma takunu ila Allah idza kanat fi qa'ri baitiha. Maka kita katakan keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wanita yang salehah, yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, adalah wanita yang senantiasa tenang untuk berdiam diri di dalam rumahnya. Apalagi kalau dia adalah seorang yang telah bersuami, maka tidak diizinkan dalam syariat dia keluar kemanapun tanpa izin suaminya. Poin yang kelima, dari sifat dan karakter dari wanita salihah perindu surga adalah dia memiliki sifat pemalu. Al-haya minal iman. Karena malu itu bagian daripada keimanan. Wal haya la ya'ti illa bi khair. Dan rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sebaliknya, apabila rasa malu itu dicabut, pasti akan mendatangkan keburukan. Apa yang membuat wanita-wanita sampai mempertontonkan aurat-aurat mereka? Apa yang membuat mereka sampai berkeluyuran di luar sana? Di antara sebabnya, kurangnya bahkan hilangnya rasa malu. Bahkan yang disayangkan, sebagian mereka tidak keluar rumahnya, namun TikTok. TikTok sana sini. Selfie sana sini dan lain-lain dengan aplikasi apa namanya itu. Di-share. Yang bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan, jutaan bahkan miliaran orang bisa melihat auratnya. Yang lebih membuat kita miris lagi, di antara mereka sudah buka aurat ditambah dengan goyangan-goyangan. Dan ternyata yang namanya syaitan memasang perangkap-perangkapnya. Di antara mereka ada yang terjerat sejatinya sudah memakai hijab, pakai cadar, ya TikTokan. Nah, Allahul musta'an. Di mana rasa malu? Lihatlah wanita dari wanita yang menjadi qudwah para wanita. Anak dari Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Quran surah Al-Qasas, ya, di ayat ke 23, 24 hingga 25. Ya. Nah, yang ayat yang paling ingin kita garis bawahi adalah ayat yang ke-25 yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, faja'athu ihdahuma tamshi 'alal istihya. Kemudian datanglah salah seorang dari dua wanita itu, anak wanita dari Nabi Syuaib yang tadinya disuruh untuk mengembala hewan ternaknya di salah satu dari lembah yang terdapat di kota Madian untuk memberinya minum. Tapi mereka malu untuk mendekat karena banyaknya lelaki di sana.
Iya. Coba lihat rasa malu menghalanginya. Iya. Rasa malu menghalanginya. Nah, sampai Nabi Musa pun tergerak untuk menolongnya. Nah, saat itu setelah itu datanglah salah seorang dari mereka berjalan menuju kepada Nabi Musa dengan penuh rasa malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku memanggilmu untuk memberimu balasan dari apa yang telah engkau lakukan untuk kami, yaitu memberikan minum ternak kami, karena tadi kami malu. Ya. Jadi ada hajat kan, ada hajat. Itu pun dengan malu-malu. Iya. Dengan malu-malu. Beda dengan wanita kita sekarang ini. Iya. Nah, kalau tidak dikatakan hilang, ya, kurang rasa malu. Iya. Nah, maka hendaknya seorang wanita mukminah, wanita salihah yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memiliki dan menghiasi dirinya dengan sifat malu. Nah, disebutkan oleh Amirul Mukminin ya, dengan sanad riwayat yang sahih, beliau mengatakan saat mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, wanita itu saat menemui Nabi Musa alaihissalatu wassalam memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya dan dia menutup wajahnya. Nah, akhwati fiddin, para muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Poin yang pertama hingga poin yang kelima itu berkaitan erat tentang ketaatan seorang wanita kepada Rabb-nya. Poin yang pertama hingga poin yang kelima yang kita sebutkan dari karakteristik dan sifat wanita salihah penghuni surga itu berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang keenam hingga poin yang kesembilan ini berkaitan erat tentang ketaatannya kepada suaminya. Bukan berarti poin yang keenam dan kesembilan ini hanya dikhususkan bagi yang telah bersuami. Maka untuk akhwat yang masih jomblo, tetap pasang telinga, siapkan catatan, tulis, dan perhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena setiap antunna kami yakin ingin menikah. Ingin menjadi seorang istri. Yang keenam, dari karakteristik dan sifat wanita salihah perindu surga, dia senantiasa taat dan terus berusaha dan berupaya memaksimalkan untuk menyenangkan hati suaminya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qila li Rasulillah SAW, Nabi pernah ditanya, ayyu nisa'il khair, siapakah wanita terbaik itu? Qala allati tasurruhu idha nadhar wa tuti'u idha amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita terbaik itu yaitu yang paling bisa memanjakan pandangan suaminya. Yang kalau dilihat oleh suaminya, wah, engkau wanita yang paling tercantik sedunia ini. Saya ingin tahqiq di poin ini untuk para ummahat. Nah, siapa suruh undang? Sebagian besar para ummahat mempertahankan itu
di tahun pertama pernikahan. Di tahun kedua, alhamdulillah, si buah hati sudah ada. Anak. Akhirnya terpalingkan, ada beberapa kesibukan yang membuat dia tidak lagi memperhatikan ini. Suami datang, penampilan berantakan. Suami tiba, penampilan acak-acakan. Suami datang, badan penuh dengan bau-bauan. Ya bagus kalau bau-bauan yang sedap. Pakaiannya dipakai untuk ngurus anak, dipakai untuk kerja di dapur, bau bawang, bau gorengan, bau komplit. Belum mandi lagi. Nah, akhirnya si suami baru 1 menit, afwan kayaknya ada kebutuhan di luar, saya keluar dulu ya. Maka buat betah suami di rumah dengan apa? Dengan menjaga penampilan. Kami punya tulisan ringkas ya terkait wanita, berdandanlah untuk suamimu. Ya. Nah, untuk diperhatikan. Kenapa? Agar apa? Agar tidak ada stigma yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Nah, sehingga wanita yang ada di pikirannya saat dia keluar, bagaimana untuk segera pulang ke rumah. Nah, itulah istri yang disebut kalau Nabi wanita yang paling baik. Yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, yang dia taat saat diperintah oleh suaminya. Dari perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat. Iya. Nah, bahkan belum diperintah, dia sudah peka duluan. Masya Allah. Iya. Tahu apa mau suaminya. Apalagi kalau yang sudah bertahun-tahun. Ya kalau baru 1-2 tahun ya mungkin ya masih perkenalan, PDKT. Dan ini PDKT yang syar'i. Iya. PDKT yang syar'i adalah PDKT yang dikerjakan saat sudah sah. Nah, pacaran pun boleh. Itu masa-masa pacaran indah itu. Iya. Pacaran yang syar'i setelah menikah. Nah, taat kalau diperintah oleh suami. Yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan tidak menyelisih suaminya pada diri hartanya sehingga membuat suaminya benci. Nah, ini juga mau kita tahqiq. Ya. Wanita itu tidak usah banyak bantah sama suami, banyak protes sama suami. Selama apa yang diinginkan dikerjakan oleh suami tidak melanggar syariat, apalagi memang dibenarkan oleh syariat, ya, antunna iya saja sayang. Iya. Iya kanda, kalau kanda ya apakah yang? Iya. Nah. Atau mungkin dipakai kedua, kakandaku tersayang. Nah. Pada diri dan harta suaminya ya, harta itu dijaga. Iya. Perhatikan terkait ini, Nabi SAW bertanya kepada Bibi Al-Husain. Adhatu zawji anti? Al-Husain bin Mihsan ini menceritakan riwayat ini. Bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi, lalu ditanya. Bibinya Al-Husain bin Mihsan ini ditanya oleh Nabi. Apakah engkau telah bersuami? Dia menjawab, iya ya Rasulullah. Qal kaifa anti lahu. Ini ada hajat. Lelaki boleh karena ada hajat. Bagaimana kedudukanmu di sisi suami? Qalat ma'aluhu illa ma ajastu an. Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara-perkara yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Qal fanduri aina anti min.
Perhatikan dengan benar bagaimana engkau memperlakukan suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Nah, pembahasan ini mau detailnya, alhamdulillah dapat hadiah bisa mengembangkan pembahasan ini. Suamimu surgamu. Maka wanita mukminah, wanita salihah perindu surga ini jalan-jalannya. Iya. Senangkan suami dari penampilan kita, taat kepada suami, jangan selisihi suami. Selama hal-hal yang diperintahkan adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah. Yang ketujuh, menjaga kehormatan anak dan harta suami. Yang ini juga tadi sudah disinggung di akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemarin kita sebutkan ayat ini dari Quran surah An-Nisa di ayat 34, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu, maka wanita yang saleh itu ialah yang taat kepada Allah. Wanita yang saleh adalah yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Iya. Menjaga dirinya saat suaminya tidak ada. Menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada. Dan menjaga harta serta anak-anak suaminya. Bagaimana bentuk penjagaannya? Dia tidak keluarkan harta tersebut karena milik suaminya kecuali dengan izin suaminya. Bagaimana bentuk penjagaannya? Dia bimbing anak-anaknya dari bimbingan-bimbingan berdasarkan landasan syariat Islam. Nah, makanya sampai saya berani mengatakan, ini pandangan saya, pandangan kami pribadi. Anak itu sekiranya para ibu-ibu kaum muslimin betul-betul telah membekali mereka dengan ilmu syar'i, maka tidak ada hajat menyekolahkan anak di sekolah-sekolah. Kecuali hanya untuk kebutuhan ijazah saja. Kenapa itu terjadi? Ya karena banyak wanita-wanita, ibu-ibu kaum muslimin yang tidak sadar bahwa dia adalah madrasatul ula. Pendidik utama, pendidik pertama untuk anak-anaknya. Nah, sehingga kalau itu diterapkan, sekolah juga tidak kerja berat. Anak 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah, Masya Allah, sudah hafal beberapa juz. Sudah tahu baca, sudah tahu menulis, sudah tahu hitung-hitungan. Karena dididik di rumah. Beda itu kalau anak-anak, masa 10 tahun baca saja belum tahu, Al-Fatihahnya belum, tidak tahu, sangkut-sangkut atau terbalik-balik. Apalagi kul ya ayyuhal kafirunnya. Kemana ibunya selama ini? Sibuk main TikTok. Sibuk main medsos dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga itu anak-anak kita. Anak-anak kita ini aset yang berharga untuk kita. Kita inginkan bahwa, ini saya tekankan ya, selagi saya ingat. Wahai para ummahat, antunna sudah merasakan akan beratnya mengandung. Yang beratnya mengandung ini semakin hari bertambah, semakin bertambah akan kesusahannya. Bagus kalau di antara antunna ada yang ngidamnya cuma ngidam mau makan. Kalau ada orang yang ngidamnya tidak mau makan. Sampai diimpus. Berat mengandung. Ditambah berat melahirkan. Ditambah berat menyusui, membesarkan. Kita sudah capek-capek semua itu, lalu kita mau anak kita tidak menjadi anak yang bermanfaat, tidak menjadi anak yang saleh, menjadi bekal terbaik kita saat kita meninggal dunia. Yang kata Nabi, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Salah satunya waladun saleh yad'ulah. Ini yang kita inginkan. Masa sudah capek-capek mengandung, sudah capek-capek melahirkan, sudah capek-capek menyusui, sudah capek-capek membesarkan. Lalu kita tidak didik mereka menjadi anak-anak yang saleh. Kalau ada wanita seperti ini, subhanallah,
Sungguh ia telah terperangkap dari perangkap-perangkap syaitan yang sangat besar. Sungguh dia adalah wanita yang sangat merugi. Sudah rugi di dunia dengan kepayahan itu tadi. Ya. Lalu kemudian dia tidak mendapat apa-apa dari anaknya. Kayak semangatlah para wanita. Terus menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk kita ajarkan, didik anak-anak kita. Ya. Sekolah tambahan, pelengkap. Pokok pendidikan itu di mana? Di rumah. Ya. Nah, yang ke-8 masih berkaitan tentang ketaatan kepada suami. Dari karakteristik dan sifat wanita saleh perindu surga adalah ia senantiasa bersyukur, pandai bersyukur dari pemberian suaminya walaupun sedikit. Nabi SAW setelah menyelesaikan salat khusuf, salat gerhana, maka beliau mengatakan wa araitun nar falam arakal yaumi mantharan qattun wa raaitu aktsara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka oleh Allah. Sungguh aku tidak pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan seperti pemandangan tersebut. Dan ternyata aku lihat mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita. Qalu, lima ya Rasulullah. Para wanita sahabiah bertanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Qal, bikufrihin. Karena kekufuran mereka. Qila, yakfurna billah. Apakah kekufuran mereka berkaitan tentang kekufuran kepada Allah? Ternyata bukan. Rasulullah mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia mengkufuri kebaikan-kebaikan suami mereka. Dia tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan suami mereka. Lau ahsanta ilayya ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Sekiranya engkau berbuat baik kepadanya, panjang kebaikan yang engkau berikan pada seorang wanita itu, dan engkau terjatuh dalam satu kesalahan, dia pun marah dan mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sama sekali. Hati-hati para wanita. Kekufuran kepada suami, tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami, itu dari sebab-sebab wanita dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Maka bersyukurlah. Lihatlah para wanita-wanita salihah terdahulu. Apabila suami-suami mereka ingin keluar rumah untuk mengais rezeki Allah, mereka mengatakan dengan bahasa kita, wahai kakandaku tersayang, suamiku tercinta, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala dan pulanglah dengan membawa rezeki Allah yang halal walaupun sedikit. Karena sekiranya engkau membawa harta yang haram, sungguh aku mampu bersabar untuk menahan lapar dan dahaga di dunia ini. Namun aku tidak mampu bersabar kalau engkau membawa harta yang haram dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada wanita seperti ini, yakin akan dijadikan istri dunia dan akhirat. Nah, yang ke-9, waktu membatasi kita, masih berkaitan tentang ketaatan kepada suami. Yaitu wanita yang senantiasa berusaha untuk membuat suaminya senang. Yang tadi sudah kita sebutkan di antaranya. Dan dia senantiasa taat kepada suaminya. Maka sekiranya para wanita-wanita tersebut memperhatikan poin-poin ini, memaksimalkan dirinya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala,
beribadah hanya kepada Allah, disusul dengan ketaatan dan kepatuhannya. Maksimalnya dia untuk menunaikan hak kebutuhan suaminya, maka apa yang dia peroleh? Tidak ada hal yang dia peroleh kecuali surga Allah Subhanahu wa taala yang akan menantinya. Bahkan yang lebih daripada itu, surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu memiliki pintu dari beberapa pintu, 8 pintu yang akan dimasuki dengan pintu-pintu khusus masing-masing. Namun ternyata ada di sana ada orang wanita, ada seorang wanita. Tentu tidak lain dan tidak bukan dia adalah wanita salehah sewaktu di dunia. Dia adalah wanita yang mukminah sewaktu di dunia. Yang ternyata dia dipersilahkan untuk memilih dari pintu-pintu surga tersebut yang mana yang ia inginkan masuk darinya. Nabi SAW mengatakan, "Idza sallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhilil jannati min ayyi abwabi syi'ti." Apabila seorang wanita telah melaksanakan salat 5 waktu, ketaatan kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat terhadap suaminya, terkumpul semua ini pada dirinya, dikatakan kepadanya, silahkan anti masuk surga dari pintu-pintu surga mana saja yang anti inginkan masuk dengannya. Maka sekiranya kita menginginkan ini, amalkan dari poin-poin yang tadi kita uraikan. Dan semua poin itu tidaklah bisa kita amalkan tanpa pertolongan dan taufik dari Allah. Maka memohonlah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah bermunajat kepada Allah, dan tempuhlah jalan-jalan untuk merealisasikan dari keinginan kita. Dengan jalan apa? Dengan senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi para wanita, para kaum muslimat, baik yang hadir di majelis ini ataupun yang menyimak kajian ini via online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari bersama. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepadanya hingga kita diwafatkan dan sampai kaki-kaki kita berpijak di jannatul firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.